Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan yang Ia berikan kepada kita. Maka dari itu, mari kita bersama mengagungkan pujian dan kita angkat pujian. Kita harus membawa berita. Mari kita berdoa. Kami naikkan limpah terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan terus memberkati, menyertai kehidupan kami. Kami pun menikmati hari pemberian-Mu di saat ini. Dan saat ini bersama kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Maka Tuhan berkati, kuduskanlah kami. Supaya kami dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Maka inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membaca dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Tema perenungan kita di saat ini adalah menjadi seorang berguna bagi orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, setiap dari kita tentu rindu untuk hidup bisa menjadi berarti. Tidak sekedar menjalani hari demi hari, tetapi hidup yang bermanfaat, yang berdampak, dan yang dipakai oleh Tuhan. Dalam dunia ini, manusia seringkali menilai dari hasil pencapaian, kekayaan, dan popularitas. Kita sebagai orang percaya justru dipanggil untuk bisa menjadi berkat, bukan hanya besar di mata dunia, tetapi berguna bagi tubuh Kristus, berguna bagi saudara-saudara seiman, dan yang terpenting, berguna di tangan Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang yang mungkin jarang disorot, tetapi memberikan teladan yang kuat. Apolos adalah seorang yang cerdas, fasih berbicara, dan berapi-api dalam iman. Tapi menariknya, ketika Lukas menulis tentang keberhasilan pelayanannya, ia tidak menekankan kepandaian Apolos. Sebaliknya, Lukas berkata, oleh kasih karunia Allah. Ia dipakai oleh kasih karunia Allah. Inilah kunci pelayanan sejati, bukan sekedar kemampuan, tetapi ketergantungan penuh pada kasih karunia Tuhan. Apolos tidak melayani karena ingin terkenal atau membuktikan kemampuannya. Ia ingin membagikan apa yang telah ia pelajari tentang Kristus. Ia rela meninggalkan tempat nyaman, Efesus, dan pergi ke tempat baru, Akhaya, karena hatinya digerakkan oleh kasih dan kebenaran. Lebih dari itu, jemaat Efesus tidak cemburu atau menahan Apolos. Mereka justru mendukung dan memberi surat rekomendasi. Ini menunjukkan pentingnya komunitas rohani yang saling menguatkan, bukan untuk saling bersaing. Dan kepergian Apolos ke Akhaya ternyata sangat juga berdampak positif bagi jemaat di sana. Sekalipun mulanya mereka tidak mengenal Apolos, sehingga Priscilla dan Aquila mengirim surat kepada murid-murid di sana. Ternyata
ia disambut dengan baik. Bahkan Apolos berguna bagi orang-orang percaya di sana, walaupun di sana ada orang-orang yang terkenal karena karunia-karunia roh, namun Apolos membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, menjadi perenungan bagi kita. Bagaimanakah dengan kita? Sudahkah hidup kita menjadi berguna bagi sesama? Sadarkah kita bahwa jika hidup ini bisa bermanfaat bagi sesama hanya karena kasih karunia Tuhan? Mungkin kita merasa tidak sehebat Apolos. Mungkin juga ada yang merasa punya kemampuan seperti Apolos, atau bahkan lebih hebat lagi. Namun ini bukan tentang berapa banyak kemampuan yang kita punya. Yang penting adalah kita mau membuka diri untuk dipakai Tuhan dalam karyanya, memberi diri menjadi alat Tuhan untuk dapat menjangkau sesama. Dalam kasih karunia Tuhan, kehadiran dan kemampuan kita dapat dipakainya untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami telah diberkati, dituntun dalam pelayanan kami di saat ini, sehingga kami terus diingatkan dengan kebenaran firman-Mu, agar kiranya kehidupan yang Tuhan anugerahkan, agar kami dapat memberi diri kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami yakin kami akan terus dipakai oleh Tuhan, bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa menjadi alat berkat Tuhan, untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada semua orang, sehingga kami yakin ada begitu banyak orang yang dapat percaya, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga dapat melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan hari-hari. Maka dari itu kami akan percaya, ketika kami akan bekerja, beraktivitas di sepanjang hari ini, maka Tuhan berkatilah juga kehidupan kami semua. Biarlah segala mata pencarian, usaha, profesi yang akan kami kerjakan, Tuhanlah yang akan membawa kami menikmati kekuatan, kemampuan, dan hikmat, sehingga kami yakin ada keberhasilan yang akan Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Maka kami terus bermohon juga, kehidupan juga saudara-saudara kami, ketika mereka dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, Tuhan juga akan menolong kehidupan mereka. Maka inilah doa dan syukur dan permohonan kami kepadamu, maka inilah doa kami, dan kami akan membawanya bersama-sama untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.